Pemirsa, menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Seperti yang dilakukan Arta Graha Peduli, AGP merasa bertanggung jawab untuk menciptakan alam semesta yang lebih baik. Salah satu wujud kepedulian AGP yaitu mengelola kawasan konservasi Tembling Wildlife Nature Conservation di Lampung Barat serta merehabilitasi Sungai Citarum, Jawa Barat. Hari Bumi memiliki arti yang penting bagi Arta Graha Peduli. AGP merasa bertanggung jawab untuk menciptakan dunia berserta alam semesta yang lebih baik. AGP juga ingin mewariskan bumi dan seisinya yang lebih hijau untuk generasi masa depan dengan kerja nyata. Pada tahun 1996 berawal dari keprihatinan kerusakan hutan yang parah seperti pembalakan hutan liar, perburuan liar, dan pencurian ikan. AGP bekerjasama dengan Departemen Kehutanan membuat kawasan konservasi Tembling Wildlife Nature Conservation atau TWNC di Lampung Barat. Di kawasan konservasi seluas 45.000 hektar ini, TWNC konsen melakukan rehabilitasi harimau Sumatera, pembibitan kayu ulin, pelindungan kawasan laut, dan berbagai fauna lainnya. Dalam kawasan konservasi juga terdapat fauna seperti rusa sambar, kijang, kerbau liar, burung merak, dan kuda yang hidup liar. Sampai saat ini, TWNC telah 4 kali melepas liarkan 7 ekor harimau Sumatera, serta satwa-satwa langka lainnya seperti kukang, buaya muara, penyu, dan burung elang. Selain menjaga kelestarian hewan dilindungi, AGP juga rutin membersihkan sampah di pesisir pantai di TWNC. Selain itu, Arta Graha Peduli juga mendukung program rehabilitasi Sungai Citarum, salah satunya melakukan penanaman pohon. Pada Sabtu 14 April lalu, Arta Graha Peduli bekerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi beserta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menanam pohon di hulu Sungai Citarum, Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sungai Citarum adalah sungai terpanjang di Jawa Barat yang telah tercemari berbagai limbah. Saat ini di daerah Hulu Citarum diperkirakan 500 pabrik berdiri dan hanya sekitar 20% yang mengolah limbahnya. Seiring dengan konservasi hewan dilindungi dan rehabilitasi Sungai Citarum, AGP melalui jaringannya aktif berkampanye melalui media sosial. Sementara pada peringatan Hari Bumi yang bertemakan End Plastic Pollution, Minggu 22 April, AGP akan menggelar sejumlah kegiatan diantaranya pengumpulan sampah plastik. Selanjutnya, sampah yang telah dikumpulkan akan diserahkan ke bank sampah dan hasilnya disumbangkan untuk program penghijauan di daerah aliran Sungai Citarum, Jawa Barat. Tim Liputan, JAK TV. Aku sudah datang, ayo kita menjaga bumi ini. Semua berkumpul di sini, kita lawan perusak bumi. Bersama kita jaga bumi ini. Bersama kita melindungi bumi. Bersama kita. Ya, pemirsa, Arta Graha Peduli menyambut Hari Bumi. Ada berita petang hari ini akan membahasnya bersama perwakilan AGP, ada Pak Haryono Budi Utomo. Pak Haryono, selamat sore. Selamat sore. Dan juga ada perwakilan TWNC, Mbak Maria Etna Herawati. Mbak Maria, apa kabar? Baik. Ini sebenarnya apa makna Hari Bumi untuk AGP? Hari Bumi itu merupakan suatu momentum bagi kita untuk tetap melestarikan lingkungan di alam sekitar gitu. Jadi sampah itu kan sekarang menjadi isu utama di dunia, dan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa Indonesia itu salah satu penyumbang sampah plastik terbesar dari 5 negara.
Nah, kita dari isu itu kita tuh merasa prihatin bahwa banyak sampah plastik. Kita juga tahu kan plastik itu paling sulit didegradasi di hutan atau di tanah, membutuhkan waktu yang lama. Jadi dengan melalui upaya pelestarian meminimalisir sampah plastik melalui kampanye-kampanye yang kita lakukan, itu kita sudah berupaya untuk melakukan pelestarian lingkungan seperti itu. Oke, lalu tahun ini bagaimana cara AGP untuk menyambut Hari Bumi? Sebenarnya upaya pelestarian kampanye lingkungan tentang sampah plastik itu merupakan sebagian kecil dari upaya pelestarian lingkungan yang kita lakukan gitu. AGP sendiri punya 5 pilar. Yang pertama adalah upaya pelestarian lingkungan. Nah, di situ kita sudah sosialisasi ke karyawan-karyawan Artagraha Peduli seluruh Indonesia dan Artagraha Network untuk mereduce atau mengurangi penggunaan plastik. Mulai dari kita di kantor-kantor itu rapat-rapat udah nggak pakai minuman kemasan lagi, tapi kita pakai gelas. Kemudian kalau karyawan-karyawan melakukan piknik, itu kita sosialisasikan bahwa ayo kita pakai rantang atau tempat makan yang bisa dipakai lebih dari 1 kali. Jadi bukan kemasan-kemasan yang langsung buang seperti plastik atau styrofoam. Ya. Pak Haryono, tadi dikatakan ini adalah momentum dalam pelestarian lingkungan ya. Apakah ada program lain? Buat kami Artagraha Peduli, komitmen kepedulian lingkungan itu udah menjadi seperti darah daging. Jadi banyak hal kita lakukan seperti upaya pelestarian lingkungan, konservasi hutan dan flora fauna dan sebagainya. Itu kita lakukan terus. Seperti apa detail programnya? Saat ini yang mungkin sedang menjadi fokus kegiatan kita adalah di Tamling, itu sebuah kawasan di Lampung Selatan. Kemudian kita juga dengan inisiasi pihak Kodam 3 Siliwangi, dari bulan Januari malah kita sudah terlibat di sana untuk melakukan revitalisasi kawasan hulu Sungai Citarum. Oke, jadi nanti akan ada program di Citarum dan di Tamling. Seperti apa programnya? Mungkin Kalau Maria bicara untuk Tamling. tentang Tamling sendiri, itu AGP sendiri udah ada di situ sejak tahun 1996 kita udah ada di situ. Kita lihat ada keprihatinan karena kerusakan lingkungan, ada perburuan liar, kemudian illegal fishing, terus ada perambahan juga. Nah, maka dari situ kita mulai melakukan patroli, kemudian pelestarian satwa lingkungan, penanaman pohon karena banyak sekali illegal logging, terus perambahan-perambahan, dan kita juga penanaman pohon dan juga sampah-sampah plastik yang ada dari laut itu juga selalu ada di pantai. Jadi kita udah mulai melakukan hal-hal kecil seperti itu. Oke, hal-hal kecil yang dilakukan dari tahun 96 tapi berdampak besar tentu saja sampai saat ini. Ada satwa apa saja yang ada di sana? Di sana harimau Sumatera, satwa dilindungi Indonesia. Kemudian gajah Sumatera, beruang, terus makanannya harimau Sumatera juga ada, kayak babi hutan, rusa. Jadi kita benar-benar melestarikan flora dan fauna, baik di kawasan hutan maupun di kawasan lautnya. Apa kesulitannya dalam melestarikan sesuatu yang tergolong langka dan perlu dilindungi ini? Sebenarnya kita butuh konsistensi sih. Kalau kita melakukan upaya pelestarian lingkungan, yang kita butuhkan adalah konsisten. Makanya itu sejak tahun 96, program-program kita masih tetap berjalan semuanya. Itu perlu tambahkan sedikit untuk harimau, populasi di konservasi kita itu riset membuktikan tingkat populasinya itu terbaik di seluruh dunia. Wow. Betul, Mbak? Ya. Luar biasa sekali. Ini semoga bisa menginspirasi untuk melakukan hal serupa, hal-hal kecil yang tadi dikatakan Mbak Maria, tapi berdampak luar biasa untuk lingkungan dan alam tentu saja. Pak Yana, kalau di Citarum, apa yang dilakukan oleh Artagraha Peduli? Sangat menarik kalau kita bicara tentang Citarum. Begitu strategisnya Citarum, dia dari titik nol di situ Cisanti sampai ke kawasan hilir di Laut Jawa, Muara Gembong, kurang lebih sekitar hampir 300 km. Citarum sangat strategis, kenapa? Karena 80% air minum untuk warga Jakarta itu dari Citarum. Ada 3 waduk besar, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur dengan kapasitas kurang lebih hampir 2000 MW. Itu dari Citarum. 40.000 saluran irigasi
sepanjang aliran sungai itu dari Citarum. Tapi apa yang terjadi sekarang, mungkin pemirsa bisa melihat di viralnya Jerry kemarin bagaimana kondisi Citarum, dan lebih parah lagi di kawasan hulunya, bagaimana kerusakan yang sistemik di sana. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kita melakukan perbaikan di Citarum, dan kita memulai di kawasan hulu dengan melakukan penanaman pohon kembali untuk menghutankan kawasan hulu. Sehingga dari situ kita berharap kita bisa menjaga Citarum tetap harum. Nanti kita ngobrol Citarum yang tetap harum. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Kembali saat lagi. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Pak Haryono, sekarang bagaimana kondisi di Citarum setelah Artagraha Peduli masuk dan melakukan sesuatu di sana? Ya, sekali lagi apa yang kita lakukan Citarum di kawasan Hulu Citarum adalah kita tetap ingin Indonesia emas. Kalau bahasanya Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi, kita harus menjaga Indonesia menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Ya. Kita juga harus menjaga Citarum itu menjadi mata air yang abadi, bukan Citarum yang menjadi air mata buat masyarakat. Mungkinkah? Ya, kalau kita tidak merawat Citarum, mungkin akan terjadi seperti itu. Bulan Februari, Bapak Presiden Jokowi datang ke situ Cisanti, kawasan hulu. Beliau melakukan penanaman di sana, dan itu menjadi spirit bagi kami. Menjadi semangat bagi kami untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan hulu Citarum. Dan saat ini dengan pola SP3 istilahnya kami, kita sosialisasi ke masyarakat, kita pendampingan ke masyarakat untuk melakukan penanaman. Kita melakukan pengawasan, patroli pohon namanya. Kemudian pada akhirnya kita akan melakukan pemberdayaan. Karena sekali lagi keberlangsungan hidup masyarakat juga harus kita jaga. Baik. Dan saat ini bibit yang kita sudah siapkan, udah ratusan ribu di sana kita siapkan. Kemudian kita juga sudah melakukan penanaman lebih dari 100.000 pohon. Dan ini akan kita lakukan terus selama program Citarum Harum ini sampai 7 tahun seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Bahwa Citarum akan kita kembalikan menjadi Citarum Harum itu dalam waktu 7 tahun. Itu yang di Citarum. Kalau yang di Tamling, apakah ada peran serta dari masyarakat untuk membantu mensukseskan program yang sudah ada? Pastinya, soalnya kawasan konservasi yang kita kelola bersama pemerintah itu berbatasan langsung dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang memang kurang edukasi, mereka mau lebih memilih untuk masuk ke dalam hutan. Nah, gimana caranya adalah kita bersama masyarakat menggait masyarakat dan melakukan sosialisasi supaya meminimalisir supaya mereka tidak mencari makan dari dalam hutan. Seperti itu. Jadi emang kita melakukan di bagian pendidikan, kemudian kita juga bersama masyarakat memunculkan suatu ide-ide atau gagasan supaya masyarakat bisa berkembang tanpa masuk ke dalam hutan. Apakah sekarang masyarakat benar-benar sudah berkembang dan tidak masuk ke dalam hutan untuk mencari makan lagi? Kalau sekarang mereka sudah ada semangat untuk itu ya. Jadi mereka tapi memang harus kita dampingin benar-benar di sana. Dari kita masuk mulai dari pendidikan. Jadi mulai dari anak-anak usia dini itu harus mereka yang bilang bahwa Pak, kita nggak boleh masuk ke dalam hutan. Gitu. Jadi biarkan anak-anak mulai dari anak-anak itu yang menegur orang tuanya langsung. Baik, dan butuh konsistensi tentu saja. Tumbling itu mungkin satu contoh kecil bagaimana harmoni kehidupan bisa dibikin, bisa dibentuk. Kalau kita kemarin sempat ada berita harimau dibunuh masuk ke masyarakat dan sebagainya, itu sebenarnya karena habitat mereka terganggu. Tapi di Tumbling itu kita bisa membuat satu lingkungan yang kita bangun secara harmonis antara masyarakat sehingga flora di sana juga terjaga, kehidupan masyarakat juga terjaga. Walaupun tadi dikatakan lokasinya berdampingan tapi tidak ada yang mengganggu, semua bisa hidup pada habitatnya masing-masing dan tidak ada tumpang tindih. Nah, sekarang kan zamannya sosial media, apa-apa mudah sekali viral. Apakah program-program yang ada di AGP ini juga sudah diviralkan melalui sosial media? Sama. Kami sama-sama punya Instagram, punya Twitter, Facebook. Anak zaman now. Zaman now, jadi semua programnya bisa
bisa dilihat. diakses. Dan bagaimana sih caranya agar masyarakat pemirsa kita seumpama tertarik ingin berpartisipasi, bagaimana caranya? Kita sekarang di AGP Citarum, kita sedang membuat satu program. Namanya adopsi pohon. Jadi kalau kita mengadopsi anak mungkin udah biasa. Oke, Tapi bagaimana pohon. kita mengadopsi pohon, Baik. itu sedang kita upayakan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Masyarakat bisa mengadopsi satu pohon dengan biaya tertentu, dan kita biaya itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk bagaimana kita merawat pohon itu selama 1 tahun. Baik, kalau untuk yang tanggal 22 April nanti, ini adalah acara menyambut Hari Bumi. Seperti apa yang dilakukan AGP, Mbak Maria? Jadi nantinya kita akan melakukan gerakan lingkungan. Ada fun walk di SCBD Tanggal 22. tanggal 22. Kemudian kita juga melakukan penanaman di Cisanti. Kemudian nanti di SCBD juga kita pengumpulan sampah plastik. Kemudian ada juga kuliner di sana dan jalan sehat. Dan dari Artagraha Network seluruh Indonesia juga melakukan suatu bikin prakarya dari sampah plastik. Terakhir nih Pak Haryono, yang boleh ikut semua masyarakat umum atau yang ada di AGP Network saja? Kita mengundang seluruh masyarakat Jakarta, seluruh masyarakat Jabodetabek untuk hadir bersama-sama untuk kita merayakan Hari Bumi sebagai tanda kepedulian kita terhadap lingkungan. 22 April nanti jam 8 mulai. mulai jam 8 pagi Jam 8 pagi. sampai selesai. Jangan lupa pemirsa untuk turut serta ya. Terima kasih waktunya. Semoga sukses acaranya. Terima kasih. Terima kasih sama